Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan setiap daerah itu punya cara tersendiri untuk menunjukkan rasa syukur, menjaga keharmonisan, dan hidup bersama. Salah satunya bisa kita lihat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah daerah yang dikenal tidak hanya karena tambak udangnya dan tambak bandeng, melainkan karena juga masyarakatnya itu masih memegang erat nilai-nilai tradisi. Salah satu tradisi yang masih hidup dan dijaga yaitu sampai hari ini itu adalah sedekah bumi. Apa sih sedekah bumi itu? Sedekah bumi itu adalah upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen atau hasil laut, serta permohonan keselamatan bagi masyarakat dan lingkungan. Tradisi ini dilaksanakan hampir seluruh desa di Sidoarjo. Contohnya Sedekan Mijen Krian Sidoarjo itu memberikan sedekah bumi berupa tumpeng tempe. Berikut adalah rangkaian kegiatan sedekah bumi. Yang pertama itu adalah kenduri dan doa bersama yang dilaksanakan di balai desa, masjid atau makam leluhur. Yang kedua itu ada arak-arakan tumpeng dan gunung hasil bumi. Itu merupakan simbol keberkahan. Yang ketiga ada pertunjukan kesenian tradisional seperti ludruk, wayang kulit, jaranan atau kentrung. Yang keempat pembacaan tahlil dan berzanji, yaitu akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Yang terakhir itu ada gotong royong, seluruh warga desa terlibat secara kolektif. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai budaya dari sedekah bumi yang sangat relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam pembentukan karakter dan pengembangan sosial peserta didik. Yang pertama yaitu ada gotong royong. Warga saling membantu dalam persiapan dan pelaksanaan upacara. Implementasi dalam bimbingan konseling yaitu mendorong kegiatan konseling kelompok, persupport, dan kerja tim dalam kegiatan sekolah. Dan yang kedua yaitu membangun sikap peduli, membangun kolaboratif dan tanggung jawab sosial antar siswa. Dan yang kedua yaitu ada religiusitas dan rasa syukur. Sedekah bumi menanamkan kesadaran spiritual dan rasa syukur atas nikmat Tuhan. Implementasi dalam bimbingan konseling yaitu penguatan bimbingan pribadi dengan menanamkan nilai-nilai religius dan kesadaran diri, membantu siswa mengembangkan makna hidup, keikhlasan, dan mental positif. Dan yang ketiga ada pelestarian lingkungan dan cinta tanah air. Masyarakat menyadari pentingnya menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Implementasi dalam bimbingan konseling yaitu mengembangkan bimbingan lingkungan dan penguatan karakter yang mencintai dan menjaga alam sekitar, lalu membangun sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu ada kebersamaan dan solidaritas sosial. Semua warga ikut terlibat tanpa memandang status sosial. Implementasi dalam bimbingan konseling yaitu meningkatkan empati dan toleransi sosial siswa, cocok untuk menjaga konflik antar teman dan membentuk inklusivitas di sekolah. Dan yang kelima ada menghargai tradisi dan budaya lokal. Sedekah bumi merupakan bagian dari identitas lokal yang diwariskan antar generasi. Implementasi dalam bimbingan konseling yaitu digunakan dalam bimbingan karir dan sosial untuk memperkenalkan potensi budaya lokal, misalnya seniman, terus ada wirausaha budaya dan lain-lain. Membangun kebanggaan siswa terhadap daerah asalnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu kepemimpinan dan partisipasi aktif. Pemuda desa sering dilibatkan dalam organisasi dan pelaksanaan kegiatan.
implementasi dalam bimbingan konseling, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan inisiatif melalui kegiatan OSIS atau proyek bimbingan. Sebelumnya maaf ya mengganggu waktu mbaknya. Di sini saya izin mewawancarai mbaknya terkait budaya yang ada di Sidoarjo. Apakah mbaknya saya Sidoarjo? Ya, saya asli Sidoarjo sini. Ya, Asli. kebetulan Sidoarjo juga ya. Untuk namanya mbaknya siapa ya? Untuk nama saya Dana Indah. Saya asli Sidoarjo, Sukodono lebih tepatnya. Gitu. Kalau mbaknya namanya siapa? Oh, saya perkenalkan, kalau saya bisa dipanggil Mbak Dira saja ya. Asli Sidoarjo, Mbak? Ya, saya asli Sidoarjo juga. Oke. Baik, sebelum itu saya akan ada beberapa pertanyaan buat mbaknya. Nanti mbaknya tinggal jawab aja ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja budaya atau tradisi khas Sidoarjo yang masih dijaga masyarakat pada saat ini? Kalau kita beralih ke pesisiran dulu ya Mbak ya, kita beralih ke sebelahnya Laut Porong, itu ada Pulau Lusi, dan di situ dulu itu kayak masih sekarang tuh masih ada kayak Sedekah Bumi, terus Larung Laut itu juga masih ada sampai sekarang. Dan juga kita kalau di Sukodono sendiri tuh kita itu ada kayak ruatan desa gitu loh, jadi setiap bulan apa gitu atau setiap tahun itu tuh ada kayak ruatan desa gitu, jadi itu mengundang kayak wayang kulit, terus itu juga kayak kita kayak tasyukuran gitulah gitu. Jadi ya kalau kita di pesisir itu ada larung laut, jadi kita kayak hasil panen kita larungkan ke laut. Kalau di kayak pertengahan kota gini itu kita pakai ruatan desa gitu. Ya, baik. Kita lanjut saja ya. Monggo. Pertanyaan selanjutnya. Menurut mbaknya ini, sejauh mana masyarakat di Sidoarjo ini tuh masih memegang nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sejauh saya lihat itu masih ada ya, tapi tidak terlalu kental kayak daerah lain. Semisal kalau di sini tuh kayak tari tradisionalnya itu masih ada, cuma kalau kita sambungkan kayak di Banyuwangi, kalau Ponorogo itu kan kayak jauh banget sih Mbak ya. Jadi kalau di Banyuwangi kan kayak ada bener-bener tradisinya tuh kalau dijaga gitu loh. Kalau di sini kan ya wis cuma disuruh belajar, terus diponakan gitu-gitu aja. Jadi ya kayak kita itu sebagai warga Sidoarjo kayak bingung gitu juga, kayak kita gak bisa itunya loh, kayak belajarnya kita dari mana itu nggak ada yang ngajari gitu. Jadi kita budayanya itu ya taunya dari kakek nenek kita, turun temurun juga gitu. Jadi kayak gak banyak orang tahu gitu. Iya, jadi kayak ya wis kita taunya dari keluarga kita sendiri. Jadi kayak budayanya keluarga, budayanya kayak daerahnya gitu. Kayak tahu dari kerabat sendiri. Iya, gitu ya. jadi kayak tradisi secara lingkup besar kayak di Banyuwangi ada tradisi kayak tari gandrung gitu kan di balai kota. Di sini kan nggak ada gitu. Jadi ya udah sejauh itu, kalau dibandingkan modern udah hampir hilang sih Mbak gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya, apakah mbaknya ini melihat kalau adanya pergeseran budaya di kalangan generasi muda di Sidoarjo ini, seperti apa bentuknya begitu Mbak? Iya, kalau pergeseran budaya pastinya ada. Kalau kita ya sebagai Gen Z itu kalau kita disuruh nari itu kan kayak apa sih, itu kan kerjaannya orang tua. Jadi kayak terus kayak kita waktu ruatan desa itu kan ada wayang kulit ya, itu juga saya lihatnya tuh kayak anak-anak kita Gen Z itu kayak kurang itu loh, kayak kurang suka gitu. Jadi ya saya rasa pergeseran budaya di Sidoarjo semakin lambat laun, semakin jauh. Jadi anak cucu kita itu nggak tahu budayanya kita. Kayak misal batik itu kan di sini kita Sidoarjo punya batik cetis. Nah itu kita itu di daerah saya sendiri di Sukodono itu kayak kurang tahu
dan rata-rata ya taunya batik itu dari Jogja, dari Jawa Tengah gitu, padahal kita di story juga punya batik gitu. Dan juga kita juga punya kayak tari-tari gitu sih, tapi apa ya, di sekolahan, di kayak di pembelajaran gitu nggak ada yang diajari gitu, jadi kayak ya cuma sekedar tahu aja gitu. Jadi anak muda sekarang itu jarang kayak kurang melestarikan budayanya sendiri. Iya, jadi kayak kalau ada apa-apa di desa, misal kayak ruatan desa gitu kan, ada yang kulit, ada kayak tari remo itu mereka tuh kayak kurang mau lihat gitu. Iya, mereka lebih memilih diam di kamar, scroll TikTok, terus ya main Instagram gitu. Jadi kayak malas bersosialisasi lah gitu. Oke, Itu sih. baik. Lanjut ya Mbak ya. Lalu tradisi apa saja sih yang menurut Mbaknya ini paling mencerminkan nilai kebersamaan atau gotong royong di masyarakat Sidoarjo ini? Kalau menurut pandangan saya tuh ada larung laut tadi. Itu kan kita kan sama-sama panen buah-buahan dari kebun kita juga, sayur juga, itu kan kita larung, dan larungnya itu juga sama-sama. Dan itu juga kayak mencerminkan nilai kebersamaan kita gitu. Jadi kita larung hasil panen tadi di Laut Porong itu sebagai kayak kita memohon agar panen kita lebih dibanyakkan gitu pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Dan juga kita juga ada itu tadi kayak ruatan desa gitu kan, kita kayak sama-sama kayak ya bergotong royong juga, lihat wayang kulit, terus juga lihat kayak kita kan ada syukuran juga, dan itu bisa masak besar gitu. Gitu sih daerah sini ya. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Bagaimana cara masyarakat di sekitar sini tuh melestarikan budaya-budaya tersebut, terutama di tengah perkembangan zaman sekarang? Kalau menurut saya itu cara melestarikannya cukup gampang ya, apalagi kita kan teknologi yang sudah maju, sudah ada AI juga, dan kita juga ada sosial media seperti TikTok, Instagram. Jadi kita juga sebenarnya gampang melestarikannya. Kita mempelajari lewat AI, lewat sosial media itu juga lebih banyak gitu loh, kayak sumber-sumbernya gitu. Dan juga kita ada di sini kan banyak sanggar tari, sanggar kayak museum, dan itu juga bisa di tempat wisata gitu loh. Jadi itu bisa dibuka lebih lebar, dimana kalangan umum seperti kita Gen Z itu lebih kayak maksudnya tuh lebih tertarik iya, ya. jadi kayak gimana ya, lebih aku mau ke situ bagus tempatnya gitu sih. Terus juga kalau tari terus batik di Sidoarjo itu juga lebih dikembangkan lagi oleh kita sendiri Gen Z itu lewat digital, bisa jadi digital kayak Canva gitu. Dan juga kita melestarikan lewat sosial media, lewat Instagram gitu iya, lewat Pemkab Sidoarjo. Dan kita juga ada di Kranasda itu yang menaungi bagaimana caranya kita melestarikan budaya kita, khususnya batik dan tari itu Mbak. Gitu. Mungkin cukup ya pertanyaannya Iya. itu. Kita bisa wawancara di lain hari Iya, ya. boleh. Mbaknya boleh mampir lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Wasaki